Pernah gak sih lo ngelihat orang yang di sekitar lo takut kalau ada di keramaian, atau panik pas lagi tempat umum, atau jangan-jangan lo sendiri pernah ngalamin hal itu? Nah, kalau lo pernah ngalamin, mungkin aja lo fobia di keramaian, atau dalam psikologi disebut agorafobia. Emang apa sih agorafobia itu? Nah, di video kali ini kami akan ngejelasin apa itu agorafobia, gejala, dan dampak-dampak dari agorafobia. Sebelum itu, gue pengen ngenalin ke kalian anggota tim kami. Nah, di sini gue bakal ngejelasin apa sih agorafobia itu. Jadi, agorafobia adalah gangguan kecemasan di mana pengidapnya takut dan menghindari tempat atau situasi yang mungkin menyebabkan mereka panik dan bikin si penderita merasa tidak nyaman. Mereka selalu menghindari tempat-tempat umum seperti mal, bioskop, transportasi umum, atau tempat yang banyak orangnya. Biasanya, si penderita selalu membutuhkan bantuan dari orang terdekatnya untuk menemaninya di tengah keramaian atau tempat umum. Nah, selanjutnya ada gejala-gejala dari agorafobia. Emang apa aja sih gejala-gejalanya? Di sini, gue bakal ngejelasin apa aja gejala-gejalanya. Jadi, ada 3 gejala utama pengidap agorafobia. Apa aja? Ada gejala fisik, gejala kognitif, dan gejala perilaku. Gejala fisik biasanya mirip seperti serangan panik, kayak jantung berdebar-debar, nafas lebih cepat, nyeri di bagian dada, tubuh terasa panas dan berkeringat, gemeteran, mati rasa atau kesemutan, sakit perut atau diare, kesulitan menelan, dan merasa ingin pingsan. Lalu selanjutnya ada gejala kognitif. Biasanya, si penderita akan merasa malu dan tidak dapat berpikir jernih saat berada di kondisi atau tempat keramaian. Lalu selanjutnya ada gejala perilaku. Nah, penderita agorafobia selalu merasa takut untuk keluar rumah dan selalu membutuhkan teman untuk pergi keluar rumah. Nah, selanjutnya gue bakal kasih tahu penyebab agorafobia. Agorafobia biasanya timbul karena seseorang mengalami lebih dari satu kali serangan panik atau panic attack di kondisi atau tempat tertentu. Belum ada penelitian pasti tentang penyebab agorafobia, namun bisa jadi karena adanya gangguan kecemasan yang disertai panik di tempat atau kondisi tertentu, dan juga adanya kemungkinan karena trauma di masa lalu atau riwayat di dalam keluarga. Selanjutnya tentang agorafobia akan dijelasin sama temen gue. Ada dampak-dampaknya, fakta-fakta menarik tentang agorafobia, dan beberapa contoh orang-orang yang menderita agorafobia. Halo teman-teman, sebelumnya udah dijelasin nih apa sih agorafobia, apa sih gejalanya, dan apa sih penyebabnya. Nah sekarang pasti mau tahu dong dampak dari agorafobia. Jadi, agorafobia dapat sangat membatasi aktivitas hidup kalian yang mengalaminya. Orang dengan agorafobia seringkali mengalami kesulitan untuk merasa aman di tempat umum, terutama di tempat berkumpulnya orang banyak. Jika agorafobia parah, bahkan mungkin saja tidak dapat meninggalkan rumah. Agorafobia tanpa pengobatan memungkinkan orang yang mengalaminya tetap tinggal di rumah selama bertahun-tahun karena kecemasannya. Agorafobia dapat memberikan dampak seperti depresi, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, gangguan kecemasan mental lainnya termasuk gangguan kecemasan atau gangguan kepribadian lainnya. Setelah mengetahui dampak dari agorafobia, sekarang kita bahas yuk fakta-fakta menarik tentang agorafobia. 1. Lebih dari 4% dari 15.490 subjek mengalami agorafobia. Ditinjau dari studi epidemiologi gangguan psikiatri di Amerika. 2.
Setiap tahun 1,7% remaja dan dewasa didiagnosis agorafobia. 3. 2 dari 3 kasus agorafobia terjadi sebelum usia 35 tahun dengan indikasi untuk fase resiko insiden tinggi kedua setelah usia 40 tahun. 4. Konsep atau permulaan agorafobia sangat jarang terjadi pada anak-anak. 5. Laki-laki lebih beresiko terkena gangguan agorafobia. 6. Mayoritas penderita agorafobia memiliki gangguan mental yang lain. Setelah ini, ada salah satu artis yang cukup terkenal mengalami agorafobia loh. Artis tersebut yaitu Jennifer Aniston. Jennifer mendapatkan peran sebagai Rachel Green dalam serial televisi Friends, yang akhirnya merupakan awal dimulainya Jennifer sebagai artis dan selebritas yang sukses dan ternama di seluruh dunia. Dalam masa pandemi ini, artis asal Amerika Serikat Jennifer Aniston menjalani karantina mandiri di rumah bukan tantangan yang berat baginya. Hal itu lantaran ia mengidap agorafobia. Meski begitu, Jennifer Aniston mengaku pandemi COVID-19 adalah sesuatu yang mengerikan, bahkan ia mengibaratkannya sebagai mimpi buruk. Oke, setelah kita tahu apa sih agorafobia itu, apa sih gejalanya, apa sih penyebabnya, dan apa sih dampak dari agorafobia itu, hal yang penting untuk kita pahami yaitu stop self-diagnose. Self-diagnose adalah mendiagnosis diri sendiri memiliki sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Perilaku ini adalah sesuatu yang cukup berbahaya. Jika memang merasa ada yang salah dengan diri sendiri, lebih baik segera mengkonsultasikan dengan ahlinya. Meningkatkan awareness itu memang penting untuk kesehatan mental. Hanya saja, membekali diri dengan pengetahuan tidak sama dengan melakukan self-diagnose. Informasi dan pengetahuan dari internet dan media seharusnya dijadikan sebagai dorongan untuk mencari bantuan profesional. Berkonsultasi dengan ahli kejiwaan dan menemui dokter adalah satu-satunya langkah untuk mengetahui diagnosis yang akurat serta mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi, stop self-diagnose ya teman-teman. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dipahami oleh teman-teman ya. Dan yang paling penting, tidak melakukan self-diagnose. Sekian dari video kami, selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Serta jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Terima kasih sudah menonton.